how many minutes they drop a deer. Or we continue, this is the structures attending listening, empati, refleksi, keterampilan bertanya, eksplorasi, parafrase, dorongan, minimal, konfrontasi, menyimpulkan sementara, dan memimpin directing, mengarahkan, sailing, keterampilan saat diam, clarifying, menjernihkan, dan mengambil inisiatif, menyimpulkan, summarizing, menganalisis kasus, dan mendesain helping conversation. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kakak duduk di mana? Di sebelah sini aja, Bu. Boleh, silakan. Sebelumnya, boleh Kak memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Boleh, Bu. Perkenalkan, nama saya Najatia, Bu. Baik, sebelumnya bisa dipanggil Kakak atau Ibu aja atau apa menurut Kakak itu? Kakak aja sih, Bu. Boleh, baiklah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Iva Ramadhani, saya di sini sebagai konselor. Apakah Kakak kemarin ada kendala? Alhamdulillahnya tidak ada, Bu. Baik, alhamdulillah. Kak Nadia di sini dengan tujuan apa ya? Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu. Baik, apakah Kak Nadia sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling, Bu. Oke, berarti ini kali pertama Kak Nadia melakukan konseling ya? Benar, Bu. Kak Nadia sudah tahu apa itu konseling? Sudah, Bu, tapi cuma sedikit. Konseling itu kayak proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada si konseling. Baik, kalau Kakak sudah mengerti, di sini saya menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli, yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah. Dan di sini Kak Nadia tidak perlu takut untuk menceritakan masalah-masalah Kak Nadia, karena di dalam proses konseling ada yang namanya kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Jadi insya Allah semua masalah yang Kak Nadia ceritakan kepada saya terjamin kerahasiaannya. Iya, baik, Bu. Dan biasanya juga di setiap sesi konseling yang biasanya lakukan ada kontrak waktunya Kak Nadia, yaitu durasinya 20-30 menit. Tapi jika di pertemuan pertama ini Kak Nadia belum puas atau belum menceritakan semua masalah Kak Nadia, kita bisa melanjutkan di sesi pertemuan berikutnya. Gimana Kak Nadia? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke Kak Nadia, apakah bisa melakukan proses konseling sekarang? Bisa, Bu. Baik. Sekarang Kak Nadia bisa menceritakan masalah Kak Nadia. Jadi gini, Bu, saya tuh sedang merasa cemas. Seperti apa yang membuat Kak Nadia cemas? Saya merasa cemas karena minggu depan itu saya akan melakukan ujian, Bu. Baik, saya mengerti yang Kak Nadia rasakan. Ujian memang menjadi momen yang menegangkan. Bagaimana perasaan Kak Nadia menghadapi ujian tersebut? Saya merasa sangat gugup karena khawatir tidak bisa berhasil, Bu. Tadi saya dengar Kak Nadia merasa gugup. Apakah ada hal yang membuat Kakak khawatir selain mau ujian? Ya, Bu, saya juga khawatir takutnya target-target yang sudah saya susun tidak bisa tercapai, Bu. Bisakah Kak Nadia menceritakan lebih jelas lagi? Jadi gini, Bu, saya tuh sudah menetapkan target-target yang akan saya capai untuk ujian ke depannya. Jadi saya takut target-target itu tidak bisa terselesaikan, Bu. Baiklah, saya bisa merasakan apa yang sedang Kak Nadia rasakan. Memang pemikiran tentang tidak mencapai target bisa menjadi beban yang berat. Tapi bisakah jika mencoba merencanakan strategi untuk menghadapi kekuatan yang ada pada diri Kak Nadia? Bisa, Bu, saya pikir itu akan membantu. Mungkin saya bisa mulai dengan membuat penjadwalan belajar yang lebih teratur lagi. Iya, itu langkah yang sangat bagus Kak Nadia. Dengan Kak Nadia memiliki jadwal yang teratur, Kak Nadia bisa dapat merasakan lebih siap dan percaya diri menghadapi ujian tersebut. Dan bagaimana jika kita juga menetapkan tujuan singkat untuk minggu ini dan melihat kemajuan Kak Nadia buat pada pertemuan berikutnya? Iya, Bu, saya setuju. Saya akan mencoba membuat jadwal belajar dan menetapkan tujuan untuk minggu ini.
Oke, baiklah. Saya akan mencatat hal-hal yang telah kita bicarakan. Jika tidak bisa menyimpulkan percakapan kita dengan menegaskan komitmen untuk mengatasi kekuatan. Bagaimana perasaan kakak sekarang setelah berbicara? Alhamdulillah saya merasa sedikit lega setelah berbicara dengan ibu. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi ujian ke depannya. Nah, itu bagus untuk didengar. Saya yakin dengan usaha dan strategi yang kita rencanakan, kakak akan bisa mengatasi ketegangan dan mencapai hasil yang baik. Dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan dukungan tambahan. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama.